anak saya juga jadi sasaran dia. Uang jualan pecel saya juga diambil, Mbak. Hanya untuk sekedar main-main dengan penyanyi dangdut kampung. Kalau saya nggak kasih, saya bakal kena pukul dia, juga anak-anak saya. Bu, sepertinya sudah tidak ada lagi yang patut dipertahankan. Sebaiknya Ibu bercerai saja. Saya kasihan sama anak-anak saya, Mbak. Kasihan, Bu. Sekarang ini, coba Ibu pikir lagi. Apa anak-anak bahagia dengan melihat keluarga mereka berkelahi, melihat Ibu dipukul sama suami Ibu? Mereka pasti sedih kan, Bu? Saya masih mencintai dia, Mbak. Bu, ini bukan cinta lagi, tapi sebuah kebodohan. Dan di dalam keluarga besar saya tidak ada perceraian, Mbak. Lantas, apa kekerasan dalam rumah tangga justru menjadi bagian dari keluarga besar Ibu? Kayaknya kamu harus bisa lebih menahan diri terhadap klien deh, Kak. Iya, Mbak. Saya tuh tahu. Saya cuma pengen membuka mata mereka. Mustahil rasanya untuk merubah karakter seorang pria di saat mereka menikah nanti. Contohnya nih, Mbak. Pria yang pada dasarnya playboy. Nanti di saat dia menikah, dia akan semakin playboy. Apalagi pria yang kasar, dia akan semakin kasar secara fisik atau psikis, ya kan? Iya, tapi kita harus bisa berdiri di tengah-tengah dong, Kak. Kita tidak boleh menghakimi mereka. Ingat, Kak, mereka datang ke tempat kita itu bukan hanya untuk mencari perlindungan, tapi mereka juga membutuhkan rasa yang aman, rasa yang nyaman, tanpa ada perasaan tersudut. Mbak nggak berpikir kalau pendapat kamu itu salah, tapi kamu kan ngerti maksudnya, Mbak. Iya, Mbak. Aku ngerti. Ya, mudah-mudahan nanti aku bisa lebih jaga emosi lagi, Mbak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, Mbak, pokoknya nanti ya pasti aku akan coba berubah lebih baik lagi. Ya, aku pasti bisa kok, Isa. Ada apa kamu ngajak aku ke Malioboro? Ini kan hari jadi persahabatan kita, Nes. Masa kamu nggak ingat? Ya, sebagai teman yang baik, aku mau ngasih hadiah buat kamu. Kamu suka bunga enggak? Alah, kalau cowok ngasih bunga ke cewek itu udah biasa. Terus, bagusnya ngasih opo? Yowes, ntar aku ajarin cara berhadapan yang romantis sama cewek. Lebih romantis daripada bunga dan lebih manis daripada coklat. Ya, halo, Mbak. Oh, iya, Mbak. Iya, betul. Oh, udah siap. Udah beres semuanya. Nanti aku ketemu orangnya di sana, kan? Oke, Mbak. Makasih. Opo toh? Dikit-dikit tinggi, dikit-dikit waduh kementak. Sing aing tuh lembut gitu loh. Apa? Lembut? Aduh, sampai kuda beranak wedus baru bisa lembut. Ah! Gue rata takut toko Nes kalau Dirga berbuat nekat. Takut apa? Balas mukul aku. Ya bisa jadi. Alah, tenang aja gue, udah bakal itu. Kalau dia berani macam-macam lagi, tak kasih buka mental lagi. Ah, Walah, kamu ini perempuan apa preman toh? alah, udah. Habibah. Arista.
Anda tahu, tatapan detail seperti itu sangat tidak nyaman untuk seorang perempuan. Maaf ya, saya lagi heran aja. Kok wanita cantik seperti Anda mau-maunya ikutan biro jodoh? Sepertinya suara Anda kurang keras ya. Kenapa? Malu? Iya. Santai aja lagi. Lagi pula nggak ada dosanya kan ikut biro jodoh. Kamu harus tahu. Sekarang perbandingan wanita dan laki-laki itu bukan lagi 1:4, tapi 1:8. Oke. Sekarang, apa pekerjaan kamu, pendidikan, dan asal-usul kamu? Calm down, girl. Kita itu baru aja kenal. Harus ada tahap dulu lah, proses. Kamu tahu nggak? Menanyakan pekerjaan seorang laki-laki itu di pertemuan pertama, itu satu bentuk pertanyaan yang paling kami benci. Karena sama aja kamu menanyakan berapa banyak harta yang kami punya. Dan kami tidak menginginkan hubungan yang didasarkan pada uang dan materi. Mau kemana? Tunggu. Nah, ini dia kegiatan romantisnya. Nah, Entor, mantep toh. Thank you very much. I love you so much. Pengedian, perempuan error. Dia kayak gini kok dibilang romantis. Ini mah horor. Tunggu. Aku tuh tadi cuma bercanda, just to relax. Aku udah tahu kamu tuh laki-laki seperti apa. Aku tuh mencari laki-laki yang serius, bukan sekedar have fun. Iya, aku tahu. Memang 80% perempuan di Indonesia itu menggunakan sikapnya memakai emosi. Dan laki-laki menggunakan logika. Tapi aku yakin kita bisa mulai ini lebih... Udah cukup. Kalau kamu emang laki-laki baik dan terhormat, tolong jangan ganggu saya lagi. Sih. Oke, tapi... Jadi kamu hajar habis si Bobby itu? Ya iyalah mbak, abis kesabaranku tuh udah abis. Langsung aja aku kasih buku mentah andalanku. Udah berkutik mbak. Bagus. Kalau cowok itu emang gak boleh dikasih hati, nanti dia ngelunjak. Ya iyalah, itu juga sebagai petanda kalau cowok tuh nggak boleh ngemin perempuan. Nih mbak. Betul itu. Nah, sekarang sepakat nih mbak. Jangan kasih hati sama cowok. Iya. Kita sepakat ya? Sip. Mbak, udah. Yap. Sebentar ya. Udah. Apa lagi? Minumnya mbak. Ya. Siap deh. Sekarang kita bisa makan. Emang ya adikku yang cantik ini emang pintar. Kena ya segitu. Udah. Yuk. Siap. Yes, duduk sini dulu. Nih. Oh, baca. Kenapa tuh? Waduh. Dia sekolah dipaksa. Kayak Panji ada apaan ini, ha? Nih ada formulir. Baca no dewe. Apaan sih? Ada jelas ini apa? Jago baru. Wah, kok pokoknya. Baca aja. Siapa yang belum dapat? Aku belum lihat.
benar-benar bingung, Mbak. Saya udah nggak tahan. Saya ingin bercerai. Tapi gimana nanti nasib anak-anak saya ya, Mbak? Saya takut lama-lama anak-anak saya mati di tangan dia, Mbak. Tolong kuatin saya, Mbak. Ini tuh jejak pendapat apa sih? Kok ngomonginnya nggak berbobot begini? Masa pertanyaannya, emangnya wanita itu bisa hidup sama pria atau tidak? Ya tentunya wanita itu tidak bisa hidup tanpa laki-laki, Tak. Coba, Tak, kamu bayangkan, Tak. Jika di dunia ini tidak ada cowok, semuanya wanita, semua. Kita kan nggak bisa ngeceng cowok-cowok ganteng, Tak. Wanita itu tetap membutuhkan laki-laki sebagai pelindung dalam keluarga. Wanita bisa tegar jika ada suami dan ada anak dalam sebuah keluarga. Ibu, Bu, nyuwun teh kalih nggih. Teh. Nggih. Tapi Mbak, kalau menurut aku itu bisa kok wanita itu hidup tanpa pria. Kalau aja ada pria yang memberikan perhatian yang terlalu berlebihan ke aku tuh rasanya gimana gitu, aneh loh Mbak. Tapi menurut aku pria itu justru yang lebih membutuhkan wanita. Tuh Mbak. So tegar kamu, Riz. Kamu ingat nggak dulu waktu kamu nangis-nangis di kantor? Waktu kamu ada masalah sama Arif? Tegar kok nanggung, cuma setengah-setengah itu, Tak. Arif. Siapa itu Mbak? Aku nggak kenal tuh. Wah, gosip itu Mbak. Aku nggak pernah punya pacar. Di kantor bilangnya gitu, kamu ada masalah sama Arif. Ya makanya Mbak, jangan kebanyakan dengerin gosip. Kamu sih standarnya terlalu tinggi, Tak. Wajar. Kata dulu nih, Bu. Ini, Tak. Kata dulu. Kalau cowok kayak gitu punya kiri kayak gitu. Aku cemburu ya. Udah sana ikut latihan sama mereka. Katanya Pak Abi cuma 4 bulan di sini. Aku cemburu. Hah, nggak sudi. Tipe cowokku tuh nggak kegatelan kayak gitu. Oh, jadi tipe kamu kayak aku ya. Nah, mau tak sobek mulutmu? Ya, tapi emang itulah cowok. Udah kodratnya bisa monogami. Jadi wajar tebar pesona kesana kesini. Itu bukan kodrat. Itu karena kebanyakan dari mereka tuh otak kosong semua. Yalah, ngeyel. Entar kalau udah kena patil cowok aja, baru tahu kamu. Kamu yang kiri apa yang kanan? Nah? Enggak. Lumayan loh sampai simpang juga, jadi ada kepanasan. Wah, mau banget, Mas. Enggak mas, makasih. Mas, saya numpang dong. Iya, kita mau ke Malioboro. Pasti lewat dong. Wes, aku duluan ya. Udah penuh nih muatannya. Mungkin sama aja. Gatel. Tak, orang tuamu yang bercerai dan juga pekerjaanmu sebagai penasihat di LSM ya sedikit banyak menjadi background keadaanmu yang sekarang ini. Tapi kamu tidak bolehlah menutup diri terus. Kamu harus bisa membuka diri dan kamu harus terbuka dari antipatimu itu. Tidak ada lah cowok yang sempurna, Tak.
Kamu ingat gak sama Mas Wisnu? Yo inget toh mbak, dia itu orang yang ngirimin aku bunga 1 truk kan. Di depan LSM dia teriak-teriak I love you full. Kemarin aku ketemu sama dia titip salam sama kamu. Sekarang dia jadi dekan. Ah, raurus mbak. Orang dia mau jadi apapun, mau jadi dekan, rektor, MPR kayak sekalipun, aku ndak peduli. Sekali ndak cinta ya tetap ndak cinta. Bener. Iyalah mbak. Oh, kamu cewek di biro jodoh itu kan? Ih, aku mau daftar. Ya, boleh ya? apaan sih? Daftar. Ya, boleh. Aku nggak sengaja. Kamu itu aduh. Kenapa sih kamu melawan terus? Kenapa nggak sekalian kasih gue gementah aja tuh cowok kayak gitu mbak, banyak tingkah. Ya maunya juga begitu, tapi kan gak enak sama Mbak Ayu. Aku tahu deh, itu cowok pasti pecicilan banget. Banget. Mbak aja enak ngeliat muka dia, sok kecakepan. Serem, ini orang nyebelin. Jadi tidak masuk kategori dong mbak. Ya iyalah, Mbak kalau sampai kenalan sama dia, rugi aku. Apa itu? Gak tahu, lihat yuk mbak. Itu pasti dia mbak. Iya, ini pasti. Waduh, saya jadi gak enak nih, Prof. Kok malah jadi Prof yang telepon saya ya? Tapi tenang, Prof. Sekarang semuanya lagi tahap proses pembuatan. Oke, baik, Prof. Kalau memang sudah jadi, nanti saya langsung menghadap Profesor. Terima kasih banyak, Prof. Ngapain kamu tawa? Bagus apa gigimu kayak gitu? Udah lucu aja. Nes. Rencananya kalau aku punya anak, nanti aku tuh mau punya 2 anak. 1 laki-laki, 1 perempuan. Yang laki-laki itu namanya adalah Mahardika. Tuh, lihat tuh. Artinya berbudi luhur. Wah, kalau yang perempuan namanya Darmintias. Artinya bijaksana. Wah, keren dah. Tuh. Ya, bagus sih. Tapi anakmu sama siapa? Pacaran aja belum pernah. Sok-sokan. Kata ibumu aja, kencing belum berdiri. Ngeledek kue. Mau tak buktiin apa? Buktiin aja kalau berani. Tak injek-injek bikin perkedel, kue tak pentung pakai ini nanti. Aku mau tanya. Emang kamu itu punya anak sama siapa? Sama kamu lah. Sama siapa lagi? Dasar semprong. Sampai kuda beranak gajah juga tidak mungkin. Dablok pokoknya. Nggak ada yang nggak mungkin. Tak buktiin ya, aku yang bakal jadi Arjunamu, Nes. Cahayu, tunggu kakandamu, Cahayu.
tuh kalau mengerjakan sesuatu yang rapi. Karena kerapian itu mencerminkan kepribadian kamu. Kalau kamu kerjanya rapi, kamu akan menjadi wanita yang disiplin dan profesional dalam pekerjaan kamu nanti. Iya, Mbak. Ya, ngerti kamu. Ya udah kerjain ya. Mbak, nanti siang bisa makan siang bareng yuk. Aduh iya dek, sorry banget ya. Aku kayaknya hari ini bakal sibuk banget. Ada 3 klien yang mau konsul. Jadi nggak apa-apa kan makan sendiri. Lagian udah aku mikirin kok, tinggal dipanasinnya di microwave. Yowes, sip. Oh iya Mbak, enggak apa-apa kan? Nanti siang aku mau ajak si Pak Sempro Panji itu main ke sini. Iya, rapopo yuk. Yuk, berangkat ya. Jujur, enggak. Jujur, enggak. Jujur enggak yo? Hai, Pak Panji enggak? Oh itu, salah tuh. Pagi. Ay, ngapain kamu? Mau foto kue Nes? Beauty wae tuh. Gitu aja kaget. Gimana sih? Nes, ini ada titipan dari Andika. Bilang sama dia, kasih aku langsung kalau dia punya nyali. Pak bengong, cepet. Iya. Itu apa? Buat aku ya? Lihat dong, lihat. Bukan apa-apa kok Nes. Jangan bohong, lihat aja. Bukan apa-apa Nes. Iya, lihat aja. Dasar cowok dablek. Luar ada mahasiswa yang kemarin janji mau ketemuan loh, Mbak. Mahasiswa. Iya. Mahasiswa yang kemarin minta bantuan bikin tesis sama cari data-data itu loh, Mbak. Ya udah gini aja Riz, suruh masuk aja. Oke. Siap. Mbak Rista, oseng-oseng merconnya jadi nggak? Mas Nanang mau ke angkringan tuh. Ya jadi dong. Siap-siap aja buat sakit perut. Gak mungkin, perutku udah kebal. Doain ya, Mbak Rista. Iya. Selamat. Selamat siang, Mbak. Siang. Saya Abi, mahasiswa Magister Psikologi dan... Oh ya udah, duduk dulu silahkan. Jadi begini, Mbak, saya... Kamu? Kamu? Tolong bantu aku lah. Aku udah mau deadline nih sama tesisnya. Please, ayo lah. Tolonglah bantu aku sedikit. Udah, bukan urusanku, tau nggak? Ayo dong. Masa kamu tega sih bikin mahasiswa di DO? Aduh, mbak, ngurus aku. Setidaknya punya rasa kasihan sedikit lah. Kayak nggak pernah jadi mahasiswa aja. Kamu tuh ngerti nggak sih bahasa Indonesia? Aku bilang enggak ya enggak, ngerti kamu? Aku ngertinya kalau kamu bilang iya, titik. Ayolah, aku nggak bakal berhenti kejar kamu buat bantu tesis aku. Ayolah, tolongin aku ya. Ayolah, ya. Tolongin aku.
gimana? Masih mau belum bantu aku toh? Ya, udah berhenti. Aku tuh jengkel, Mbak. Masa ada cowok yang gak punya malu ngejar-ngejar cewek sampai cewek yang ngerasa terganggu? Kamu itu ngomong apa toh, Tak? Nggak jelas cowoknya itu siapa, ceweknya itu siapa. Nggak ada judulnya itu, Tak. Yang ngomongin aku toh, Mbak. Ceweknya aku, cowoknya Cah Gendeng itu loh, si Abimanyu. Kamu kenalan sama Cah Gendeng itu di mana, Tak? Di jalan. Ya, kamu juga aneh mau kenalan sama orang di jalan. Hati-hati loh, Tak. Kalau kita kenalan orang di jalan, kita nggak tahu dia itu sebenarnya seperti apa. Bahaya itu, Tak. Iya, orang aku dipaksa kenalan sama dia. Tiba-tiba pas aku lagi duduk, dia nyodorin tangannya. Gitu. Tapi kamu mau ambil tangannya, kamu mau kenalan sama dia. Ya Mbak, kan aku nggak enak. Ntar kalau dia tersinggung gimana? Kamu itu bikin bingung aja. Tapi nggak apa deh, Tak. Lumayan buat pengalaman, kamu kan lagi jomblo. Mbak, aku tuh cerita sama Mbak, mau dikasih masukan. Gimana caranya supaya aku bisa jauh sama dia? Oh, jangan kamu jauhin dia, Tak. Kamu itu harus mencari, sesuatu hal di balik celeleannya dia itu. Ya? Embuh lah, Mbak. Kok embuh? Nggak apa-apa. Lala celele. Embuh, kurang ngerti aku. Selalu dan selalu ku rindukan senyummu untukku di sini. Ku ingin kau tahu meskipun ku jauh, ku ada di hatimu. Halo, selamat malam. Iya, malam. Gimana, kamu udah berubah pikiran belum untuk membantu aku? Halo? 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 Pikir yang namanya Abi itu nggak bakalan nyerah loh, Kak. Tuh Mbak, aku aja sampai pusing dibikin sama dia. Ya udah, dibantu aja.
Apalagi Mbak lihat dia nggak bakal ngerepotin kamu kok. Mbak, aku tuh sebenarnya mau bantu dia, tapi dia itu anaknya nggak patut dibantu oleh siapapun. Orang nggak punya attitude. Barangkali karena dia suka sama kamu. Iya, apa sih Mbak ini? Nggak mungkin aku suka sama bocah semprol kayak dia. Aku tuh masih waras. Mbak, mau minum apa? Air putih aja ya, Kak, biasanya. Makasih ya. Ini sekalian buat sarapan. Kamu ngapain kau di sini? Mbak, kalau mau lempar aku pakai ini aja, jangan kayak gini. Aku udah ikut asuransi kesehatan soalnya. Kamu rekrut OB baru nggak ngomong sama aku ya kak? Tua ya? Ganteng. Buat Mbak. Gak apa-apa, bisa jadi camilan tuh. Camilan nih Mbak. Please, please. Masa gitu aja marah. Ayolah bantu aku. Permasalahannya kan juga simple. Kamu tahu nggak? Manusia itu kalau bisa saling memaafkan tuh rasanya indah loh. Udah, mending kamu tuh cari LSM lain aja. Lagian banyak kok yang mau terima kamu, mau bantuin kamu. Apalagi nilai referensi akademis kamu tuh cukup meyakinkan. Iya, tapi permasalahannya kan nggak ada penasihat yang secantik kamu. Aku cuma bercanda loh. Lagian kamu serius banget sih. Tak. Tak, Ariska. Tak, buka pintunya, Tak. Tak, Ariska. Aduh, pemenat aku pulang sana. Orang kita udah gak ada urusan. Udah pulang sana. Gak ada sopan santunnya, buat kamu tuh disuruh masuk dulu. Apaan sih kamu? Udah sana keluar. Aduh, ini rumahku. Ustaz tesis bukan belum selesai. Aduh, keluar. Abi. Ya, dasar gendeng emang ini orang. Aduh, Bi, keluar kamu. Tak panggil hansip ya. Bi, keluar. Siapa ya? Aduh, udah sana pulang. Aduh, apaan sih kamu ini ya? Udah bahaya, Ji. Aduh, itu pasti cuma psycho. Aduh, lepasin kan kamu. Kalian. Aduh, apaan sih? Aduh, kena itu ya ampun. Kasih tutup nanti ya. Lihat aja. Itu apa? Oh, udah sampai aku apaan sih kamu ya? Lepasin sini kan. Ih, kalian sini. Apaan sih, Mbak? Itu loh, Mbak. Udah di... Mas Abi. Kalian lihat ya. Aku akan berikin perhitungan sama kalian berdua. Perhitungan apa, Mas? Kita kan gak sengaja ya. Iya mas, kalau nggak sengaja kok. Udah sengaja semprol. Kalian lihat nih kaki aku sakit gini. Aduh, ini kayaknya patah lagi. Aduh. Pokoknya aku akan bawa ini semua ke meja hijau. Aku akan tuntut kalian berdua atas tuduhan penganiayaan disengaja. Aduh, Bi. Udah ya, maafin mereka. Kita kan bisa selesai secara baik-baik ya. Udah, nggak bisa. Lihat aja. Kalian harus bertanggung jawab. Kalian itu ya, Bi. Bi. Bi, please maafin ya, Bi. Bi. Kalian lihat ya. Aku akan bikin kalian berdua nggak punya masa depan. Walah, jangan gitu Thomas. Aku iki anak tunggal loh. Cuma aku, masa depan keluarga aku mas. Ora urus. Biar kalian berdua bertanggung jawab. Bi. Please, Bi. Apa sih? Kamu pikir aku bercanda apa? Iya, tapi kan nggak begitu. Kamu tahu nggak? Kapolda Jawa Tengah itu Pak Leku loh. Aku ngaku. Ngeyel. Nih aku buktikan. Wah, bener tuh, Mbak, bener. Kalian juga kenal
siapa Raden Mas Darmo Wijoyo? Ya, itu wakil bupati kan? Itu juga Pak Leku. Kalau Pak Matijo, kenal nggak? Kenal? Lurah di Kalibayam kan? Bukan. Dia itu mau ontek sepeda ontel. Bi, Jadi aku nggak akan main-main. Asal kalian tahu ya, kalian itu lagi berhadapan bukan sama orang sembarangan. Parasit. Biasanya bergantung sama orang lain. Kau ngurusin nepotisme ya? Kamu ngenyek ya? Kamu akan aku tuntut lebih berat. aduh Bi, please dong, kita bisa selesaikan masalah ini secara baik-baik kan, keluargaan. Aku akan tanggung semua biaya pengobatan kamu di rumah sakit, ya. Dan kalau kamu mau tuntut aku lebih, ya silahkan. Kamu menghina aku ya? Asal kamu tahu ya, kalau aku mau semua rumah sakit di Jogja aku beli juga bisa. Ya, bukan begitu maksud saya, tapi ya sekarang kamu bisa anggaplah mereka itu kan siswa kamu. Seenggaknya mereka kan lebih kecil, jadi aku minta maaf ya atas nama mereka. Nggak segampang itu. Ayo dong, mereka itu siswa kamu. Kamu bisa kasih mereka toleransi kan? Ya udah kalau itu mau kamu. Tapi harus ada konsekuensinya. Whatever lah, serah kamu. Kamu apa? Aku mau kamu bantuin tesis aku sampai selesai. Gimana? Oke. Kita damai ya. Peace, damai. Peace, 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 peace. Damai. Kalian itu ya, bikin masalah aja kerjanya. Dibantuin bukannya makasih ya. Karena wanita ingin dimengerti, manjakan dia. Tahun 2008 sampai dengan 2009 terjadi peningkatan angka bunuh diri di daerah Gunung Kidul. Spesifikasinya seperti apa yuk? Kebanyakan dari mereka perempuan, anak-anak, dan laki-laki juga tanpa ada sebab mereka bunuh diri. Alasannya apa sih? Apa karena mereka dari keluarga yang daerah yang minus atau gimana sih? Oh, no, mereka bukan dari daerah minus. Ya? Pendapatan mereka juga bagus, pendidikan mereka pun juga bagus. Itu kok kering ya rasanya. Ini tuan rumah kok nggak ada sopan santunnya. Tamu tuh mestinya dikasih minum kek, apa-apa gitu. Sil, tolong ambilin minum buat Mas ini ya. Enggak. Aku maunya kamu yang ambil sendiri buat aku. Apa aku telepon Pak Leku aja ya? Buat selesain perkaranya. Yuk. Sorry ya, ke belakang sebentar. Udah yuk, anterin aja. Gak usah, makasih. Yuk, gak apa-apa. Anterin sampai rumah, kalau perlu sampai dapur. Ya toh Mbak Ayu? Kan capek jalan kaki, mau nanti cantik-cantik berdiri kayak tukang becak. Udah deh, Tak. Kamu ikut Abi aja. Lumayan loh, ngirit ongkos. Dasar gak punya otak. Aku udah bilang aku bisa pulang sendiri. Loh, lebih gak punya otak mana? Nolak tawaran orang baik-baik.
banget sih aku didorong. Udah deh tak sana. Sampai ketemu besok ya. Titip Arista ya. Permisi Bayu. Iya. Udah, ayo. Apa? Hati-hati tak. Nih, data-data yang kamu butuhin. Mulai sekarang, gak usah ganggu aku lagi. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, langsung tanya aja ya ke Mbak Ayu. Ya, kalau cuma kayak gini sih aku bisa dapetin dari dulu. Aku juga bisa dapetin di LSM lain. Mau kamu tuh apa sih? Asal kamu tahu ya, aku tuh gak punya banyak waktu buat ngeladenin orang iseng kayak kamu. Kan kamu tahu, aku itu perlu bimbingan. Bimbingan apa? Bimbingan dari seorang konsultan dan perantara antara klien kamu dan aku. Itu tuh hal yang gak mungkin. Kamu bisa dapetin itu semua kok tanpa bantuan aku. Nah, itu dia. Makanya aku terus-terusan ngejar-ngejar kamu. Dasar orang gak tau diri ya. Buang-buang waktu tau gak? Lagi ngapain kamu? Pasti lagi mikir jorok ya? Enak aja, kamu tuh yang som. Lagian ngeliat tuh bengong aja. Enak kali ya kalau punya pacar. Nes, kamu kenapa sih? Kok nggak mau punya pacar? Padahal udah berapa banyak coba cowok yang kamu tolak. Udah gitu cowok yang suka sama kamu bukan cowok sembarangan. Kayak Anton juara kelas, terus Sumardi anak bulura, belum Bagio tuh. Tapi semuanya udah ada yang tipe aku. Alasan klasik. Terus maunya kayak gimana? Simpel kok. Aku itu cuma mau punya cowok yang gak mental tempe, gak menyek-menyek. Maksudnya? Ya, seenggaknya bisa jadi tumpuan untuk pelindung. Jadi cowoknya harus punya badan yang kayak gini toh? Ya tergantung. Bisa iya, bisa enggak. Yang pasti bisa berada tinju sama aku. Kalau gitu kamu pacaran aja sama Samsak tinju. Ya enggak lah. Ngapain diliatin? Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini mengadili: 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan talak 1 bain suhro tergugat Sukirno bin Prapto Sweknyo kepada penggugat Sulastri binti Sastrodula. Kenapa kamu ngeliatin aku kayak gitu? Emangnya mukaku ada yang aneh ya? Hidungku ada 3 bolongannya. Bukannya gitu. Jujur aja, pertama kali aku ketemu kamu itu membuat aku bikin merubah pandangan terhadap perempuan itu jadi berubah. Berubah pandangan gimana?
Maksudmu sekarang kamu baru sadar kalau perempuan itu nggak selemah kaum pria yang pikirkan, ya kan? Ya, lebih dari itu. Berarti mulai sekarang kamu akan berhenti untuk menyakiti perempuan kan? Dan akhirnya akan ada ajang Playboy Insan. Wah, enak aja, aku bukan playboy. Mas, kalau ada maling yang aku maling, penjara penuh. Ya, tapi kan nggak semua sifat pria seperti itu. Kenapa sih kamu mikirnya gitu? Apa jangan-jangan kamu punya pengalaman pribadi ya? Lihat aja, bentar lagi ototku bakal kayu kue. Kenes itu buka kandamu. Aku bakalan menolong kamu, siap melindungimu. Kalau ada apapun, wah. Walah, pucuk dicinta, ulam pun tiba. Halo sayang. Sayang dasmu. Ono apa toh? Panji, cepetan kesini Panji. Kan rumahku bocor. Banjir itu, cepetan ya. Tenang. Oke. Tunggu ya, jangan panik. Aku segera ke sana, oke? Tunggu ya. Kesempatan ini, terbukti toh. Kamu tuh bukan seorang Wonder Woman yang serba bisa. Kamu tetap butuh seorang pria. Tunggu aku ya. Udah bener belum? Belum. Aku itu nyuruh kamu kesini minta tolong beliin lemnya. Aku lagi malas keluar ini. Aku pikir aku yang disuruh benerin kerannya. Alah, ini si kecil, merem juga bisa. Kecuali kalau pipa sentral pumpnya yang bocor, baru aku angkat tangan. Wes toh, selesai. Kenes gitu loh. Pipa bocor, kan bocor mah kecil. Bener-bener jago nih bocah. Oke, 70% tesis kamu cukup sempurna, Abi. Sudah memenuhi syarat untuk maju sidang. Bener, Pak? Ya, perfect. Cuma ada beberapa bagian kecil yang perlu kamu revisi. Oke? Ya, sukses. Misi, Pak. Tak, ya Mbak, ini data lumayan bagus buat tesisnya Abi. Oke. Ya. Bi, tapi aku lagi ada kerjaan. Apa? Kamu sakit? Mbak, aku tinggal dulu ya. Oke, hati-hati, Tak. Eta. Badan kamu kok panas ya? Iya, Tak. Tadi aku ngukur. Panasku lumayan tinggi. 38,5.
Ya udah, kamu punya es gak di rumah? Oh, ada di belakang. Kamu langsung ambil aja lewat sini. Ya udah, tunggu ya. Karena wanita ingin dimengerti, manjakan dia. Kelihatannya Abi itu baik loh, Tak. Walaupun dia sering goda-godain kamu gitu, dia bisa masuk kualifikasi kamu nggak sih? Ya kelihatannya dia ada feel loh sama kamu. Udah lah Mbak Ayu, topik aja ya. Biasanya kalau sering ngeles itu jawabannya pasti iya. Aduh Mbak, udah deh, apaan? Nggak apa-apa. Udah jangan lebay ya. Dia juga cakep deh. Udah. Nggak apa-apa, lumayan ganteng-ganteng dikit. Bocah dablek, mana aja? Hey, Nes. Panji, aku... Sorry ya, Nes. Aku ke ruang sis dulu. Kesambet apa tuh? Aneh. Maaf, Nes, aku buru-buru. Kamu kenapa sih, Pan? Kamu nggak bisa hindar aku terus. Siapa yang menghindar? Aduh, Panji, udah nih, gak usah bohongin lagi. Aku tahu adik kamu sembunyiin, kan? Nggak ada, Nes. Panji, aku mohon. Panji! Terserah. Pokoknya aku mau sekarang kamu kesini. Iya, tapi kan nggak bisa malam ini juga, Bi. Aku nggak mau tahu. Pokoknya dalam waktu 15 menit kamu harus nyampe di sini. Telat 1 menit aja, kamu bakal tahu akibatnya. Bye, cantik. Tapi, Bi... Oke. Kamu minus 2 detik. Lumayan on time lah. Great. Mau kamu tuh apa sih? Awas ya, kalau aku udah datang ke sini, kamu ngomongin hal yang nggak penting. Kamu akan berurusan sama aku seumur hidup. Hi, takut. Bi, Ya udah, kamu tenang dulu ya. Relax dulu. Abi, Ya udah kita duduk di sini dulu. Yuk, sini. Di sini. Duduk. Biar tenang dulu. Kamu mau minum apa? Kopi, teh, jus? Aku pesenin ya. nggak usah. Kenapa sih? Kok kamu serius banget? Oke, Abimanyu, sekarang dengerin ya. Aku itu nggak punya banyak waktu buat ngedengerin lelucon kamu kayak gini. Aku cinta kamu. Aku tresno karo kowe. Kenapa sih mesti ngejar-ngejar mulu? Rista, tunggu tak? Tunggu. Yang tadi malam aku ngomongin sama kamu itu serius, tak? Bi, Jujur aja, kamu juga punya perasaan yang sama kan kayak aku? aku... Apa? Gak ada salahnya kan kalau setiap orang itu jatuh cinta? Tapi masalahnya cinta itu bukan buat aku, Bi. Kenapa? Kamu nggak tahu tentang aku. Masih banyak yang kamu nggak tahu. Makanya aku minta sedikit ruang kosong itu di hati kamu. Supaya aku bisa tahu tentang kamu. Tapi masalahnya tuh nggak sesimpel itu. Aku gak minta menjadi bagian terpenting dalam hidup kamu. Tapi aku mohon kamu bisa beri aku kesempatan untuk kamu bisa membagi kesusahan itu sama aku. Aku gak peduli nantinya kamu gak akan ngasih cinta yang tulus ke aku. Tapi asalkan kamu bisa membagi kesusahan itu sama aku, tak? Please.
syarat ya. Oke, cinta tanpa syarat. Malam, Pak. Abi, pertemuan ini sangat berarti bagi Bapak dan demi masa depan anak Bapak, Abi. Untuk itu Bapak minta kamu mau meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita Bapak. Wah, dengan senang hati, Pak. Permasalahannya Bapak juga udah banyak membantu tesis saya. Tapi kenapa pertemuannya di tempat seperti ini, Pak? Abi, ini ada hubungannya dengan kegiatan anak Bapak. Di Kali Code di bawah jembatan ini, Abi. Kalau saya boleh tahu, kegiatan apa tuh, Pak? Anak Bapak bergabung dengan Yayasan Sehati, sebuah LSM yang mengangkat kaum perempuan yang teraniaya. Mereka memberikan advice, konseling bagi perempuan yang ingin keluar dari masalahnya. Idealis sekali ya anak Bapak ya? Ya, memang. Dan Bapak bangga sekali. Tapi Bapak juga merasa malu karena selama hidup Bapak tidak pernah berbuat yang bermanfaat. Sehingga Bapak berubah 180 derajat. Kembali menjadi dosen di sebuah perguruan tinggi. Terus, apa yang harus saya lakukan? Tolong awasi dia. Jaga keselamatannya. Dan laporkan ke Bapak jika terjadi apa-apa. Tapi bagaimana saya bisa mengawasi kalau saya tidak tahu orangnya? Kamu cari tahu saja. Anak Bapak itu hanya selalu berdua dengan sahabatnya di Yayasan Sehati itu. Baik, Pak. Bi, Hah? kenapa sih? Hah? Kayaknya kamu ada yang gak nyaman gitu. Bukan apa-apa kok. Aku cuma lagi ada sedikit masalah aja di kampus. Masalah tentang tesis kamu. Ada yang bisa aku bantu nggak? Jadi tadi mendadak aku dengar kabar kalau profesor pembimbing aku itu masuk rumah sakit. Dia kena serangan jantung dan harus dioperasi. Tapi permasalahannya rumah sakit itu lagi kekurangan golongan darah AB negatif. Jadi operasi dia harus ditunda. Oh, gitu. Terus? Ya dia bukan sekedar dosen pembimbing aku aja, tak. Tapi kita itu udah kayak sahabat. Bahkan terkadang dia udah kayak ayahku sendiri. Golongan darah aku AB negatif. Kamu serius? Iya. Kalau kamu mau, aku bersedia kok jadi pendonor darah. Jujur, Nes, aku tahu seharusnya nggak mencampurkan masalah persahabatan dengan cinta. Tapi aku bisa nahan itu semua. Dan aku tahu, aku tuh nggak pantas buat kamu. Melindungi kamu aja aku nggak bisa. Tuh, aku udah duga.
kamu bakal ngeledek aku. I love you. Gak usah nyenengin aku. Siapa juga yang pura-pura. Ini buktinya. Benda ini jadi benda paling harga buat aku. Jadi kamu ambil coklat ini, Nes? Iya. Wah, jadi apa? Jadi kita jadian dong. Ya. Dulu. Udah yuk. Ini Profesor Suryo dosen bimbing aku. Ini nggak mungkin. Ini benar-benar nggak mungkin. Arista. Aku tuh sebenarnya udah nunggu lama momen kayak gini. Tapi aku kesel kamu udah punya nyali. Ya gimana mau punya nyali? Kamunya kayak singa. Dikasih bunga malah minta sarung tinju. Apaan sih? Ngomong-ngomong, kenapa kamu udah cinta sama aku, Noh? Pertanyaan yang bodoh. Iya kamu tahu kan, kalau perempuan itu adalah makhluk yang paling susah menjabarkan kenapa dia jatuh cinta. Alasannya? Simple. Karena perasaan cinta itu adalah perasaan yang nggak bisa dikendaliin. Dan perempuan itu adalah makhluk yang bertindak dengan perasaan, bukan logika. Jadi kalau udah cinta, ya cinta. Tapi satu hal yang pasti, Ji, perempuan dan laki-laki itu adalah makhluk yang sangat spesial, yang saling membutuhkan. Jadi sekuat apapun perempuan juga butuh laki, toh? Ya iyalah, dan laki-laki juga butuh perempuan. Ya masa butuh kucing. Udah ya. Mana mungkin aku mengurus dan menyelamatkan orang yang paling aku benci sedunia. Ini adalah istanaku. Kalian tidur di sini aja ya. Ya, sekali-kali nemenin aku tidur di sini lah. Oh, istrinya gimana? Istriku kecil. Gimana?
kalian akan aku beri kesenangan. Iya ya. Gimana? Ya? Mau? Hah? Kalian tinggal bersama Bapak ya. Ibu bilang, lebih baik kami mati daripada kami tinggal sama Bapak. Rista. Ya Tuhan. Bapak jahat, keras benci Bapak. Gue tidak boleh nangis, apalagi untuk Bapak. Itu salah satu alasan kenapa aku nggak ngebiarin orang lain deket sama aku. Karena aku nggak mau ketika mereka tahu hal ini terjadi dalam hidup aku, mereka kecewa. Mbak benar-benar nggak bisa. Aku tahu ini berat banget buat Mbak. Tapi mau gimana pun, ikatan anak sama ayah tuh kuat, Mbak. Suami bisa berbekas, istri juga kayak gitu. Tapi kan nggak ada bekas anak sama ayah. Tapi Nes, Mbak, anggap aja ini pengabdian kita untuk terakhir kali sama dia. Aku yakin kalau ibu di sini, dia bakal nyuruh Mbak ngelakuin hal yang sama, Mbak. Minimal lakuin demi aku ya, Mbak. Bukan demi Bapak. Karena mau dibohongin kayak gimana pun aku nggak bisa benci sepenuhnya sama Bapak, Mbak. Apapun yang terjadi, kamu janji ya, jangan bilang sama Bapak. Bi, please, janji ya.
siapa pendonor darah yang telah merelakan darahnya untuk menyambung hidup saya? Buat apa, Pak? Kan yang penting Bapak sekarang sudah sembuh. Abi, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih atas kebaikannya. Wah, dia itu orang baik kok, Pak. Dan saya pikir dia tidak mau diketahui identitasnya. Dia itu ikhlas kok mendonorkan darahnya untuk Bapak dan dia tidak mengharapkan imbalan apapun. Jangan kamu sembunyikan sesuatu dari Bapak. Saya bisa merasakan darah yang mengalir di nadi Bapak ini milik siapa. Nah itu Bapak tahu. Ngapain Bapak pakai nanya lagi sama saya? Untuk lebih meyakinkan Bapak dan untuk menenteramkan hati Bapak, ini kan orangnya. Arista. Iya, Pak. Arista orangnya. Bagus kalau kamu mau mengaku. Jadi Bapak tahu apa yang harus Bapak lakukan. Dengar, Abi. Tolong, usahakan Bapak bisa bertemu Arista. Tapi bagaimana caranya, Pak? Dia pasti akan marah sama saya, karena saya sudah janji sama dia kalau saya harus merahasiakan semua ini. Demi Bapak, Abi. Juga demi masa depan Arista. Kamu cinta dia, kan? Iya, Pak. Saya cinta sama Arista, anak Bapak. Pertemukan kami. Dan Bapak akan merestui kamu menjadi calon menantu Bapak. Gimana? Wah Mas, sering-sering aja bikin acara kayak gini, seru. Oh iya, tenang aja. Nanti kalau aku udah di wisuda, kalian semua tak ajak holiday. Wah, kemana Mas? Bali ya? Apa Singapura? Oh, enggak. Kali orang aja. Rista. Rista. Ternyata kamu emang gak bisa dipercaya ya? Jangan salahkan Abi. Bapak yang minta. Mau Bapak tuh apa sih? Belum cukup ya nyakitin kami berdua? Pak, Arista sebagai anak tuh udah menjalankan kewajiban untuk menolong Bapak. Tapi bukan berarti Arista bisa maafin Bapak begitu aja. Memang Bapak tidak pantas menerima maaf dari kalian. Tapi demi Tuhan, tolong beri kesempatan kepada Bapak untuk bisa... Kesempatan apa, Pak? Menyesal. Pak, waktunya tuh semuanya udah telat. Seharusnya Bapak lakuin ini sebelum Ibu meninggal. Rista, Bapak sebaiknya pergi dari sini. Pergi, Pak. Apapun yang Bapak lakuin, gak akan pernah ngerubah keputusan Arista. baik. Bapak akan pergi. Tapi demi Tuhan, kalian tetap anak Bapak. Pintu rumah Bapak akan terbuka lebar buat kalian kapanpun kalian datang. Doa Bapak akan selalu terucap demi kebahagiaan kalian. Pak! Bapak! Keras!
diri, Mbak. Nes mohon. Maafin Bapak, Mbak. Kasih dia kesempatan. Bapak! Nes! Bapak! Nes, tunggu aku. Kemarahan dan kekerasan hati itu nggak bisa menyelesaikan semua masalah.